Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala al-muallif as-sayyid al-habib Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim fi kitabih Kitabul Adab hafazahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid din wa dunya wal akhirah amin. Faedah yang kedua, ini adalah amalan supaya tidak bermimpi buruk. Gimana supaya kita tidak bermimpi buruk? Karena mimpi itu bisa saja menjadi kenyataan. Bisa saja mimpi seseorang itu menjadi kenyataan. Tentunya kita tidak mau bermimpi buruk lalu dalam kehidupan yang nyata lalu ada terjadi sesuatu yang kita tidak sukai. Nah, supaya tidak terkena mimpi buruk itu gimana caranya? Ada amalannya. Amalannya ada. Dan para ulama mengatakan bisa saja kalau terjadi mimpi buruk itu bisa saja Allah Subhanahu wa taala memindahkan alam nyata yang mungkin terjadi kepada alam tidurnya dia, alam mimpi. Sehingga nanti kalau ada kita mimpi buruk, disunahkan nanti ada ya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, merubah posisi tidur dan sebagainya. Untuk apa semuanya? Supaya itu tidak akan terjadi di dalam alam nyata, alam hidup kita. Ada orang mimpi umpama a'udzubillahi min dzalik, nasallallahu as-salamata wal afiyah. Mimpi tubrukan. Ya, tidur mimpi tubrukan. Kaget dia, terbangun. Mimpi buruk nih. Supaya mimpi itu yang di alam tidur tidak terjadi kepada alam nyata, gimana caranya? Gimana caranya? Nanti ada caranya supaya tidak terjadi ke alam nyata. Nah, itu salah satu, kata ulama, salah satu bentuk kasih sayang Allah Ta'ala yang tadi bisa terjadi ke alam nyata, Allah ganti kepada alam tidur. Yang nanti rencananya itu akan terjadi ke alam nyata, diubah oleh Allah ke alam tidur. Nah, supaya dia tidak muncul nanti, dicegah. Bagaimana caranya? Nah, penting ini belajar seperti ini, ilmu ini. Banyak sekali amalan-amalannya supaya tidak bermimpi buruk, atau seandainya juga kalau bermimpi buruk, bagaimana caranya mencegah supaya tidak terjadi kepada alam nyata. Amalan supaya tidak bermimpi buruk. Terdapat beberapa amalan agar supaya tidak bermimpi buruk dalam tidurnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, di antaranya yaitu dengan membaca doa berikut ini. Ini amalan daripada Siti Aisyah supaya tidak bermimpi buruk. Apa bacanya? Sebelum tidur dibaca Allahumma, ikutin, Allahumma inni as'aluka ru'ya salihatan sadiqatan ghaira kadibatin nafi'atan ghaira dharratin. Nah, itu artinya, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu mimpi-mimpi yang baik, yang benar, bukan mimpi yang bohong, mimpi yang memberikan manfaat, bukan mimpi yang membuat mudarat, bukan mimpi yang membuat mudarat. Itu
Itu doa Siti Aisyah yang diajarkan oleh Siti Aisyah kepada kita. Jalan-jalan tuh, mana orangnya? Jalan-jalan. Kemudian diantaranya juga yaitu dengan membaca doa yang biasa dibaca oleh Sayyiduna Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar bin Khattab, cucunya Sayyidina Umar. Apa bacanya? Ikutin. Allahumma in kana fi abadika hada khairun fa'arini al-lailata ru'ya. Ya Allah, jikalau di dalam hambamu ini hambamu ini yang berdoa ini, hambamu ada kebaikan, maka berilah aku mimpi yang baik. Nah, itu kalau ingin bermimpi baik. Kalau mau ditambahkan fa'arini ru'ya titik-titik, mimpi ketemu Nabi, mimpi apa, naik haji, mimpi apa gitu. Itu amalan supaya bermimpi baik. Kalau mimpi baik berarti terhindar daripada mimpi buruk. Dan berikut ini adalah amalan yang diambil dari surah Al-Quran. Dan juga terdapat doa yang seharusnya diamalkan sebelum tidur supaya terjaga dari gangguan syaitan dan agar dapat bermimpi yang baik. Yang pertama membaca surah Asy-Syams, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Kemudian surah Al-Lail, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Kemudian surah At-Tin wat-Tini waz-Zaitun. Kemudian surah Al-Kafirun. Lalu surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ada 7 surah. Ya. Surah Asy-Syams wa syamsi wa duhaha, surah Al-Lail wal laili idza yaghsha, surah At-Tin wat-Tini waz-Zaitun, surah Al-Kafirun. Yang kelima surah Al-Ikhlas, yang keenam surah Al-Falaq dan yang ketujuh surah An-Nas. Kemudian membaca doa kalau ingin mimpi baik nih ya. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min sayyi'il ahlami wa astajiru bika min tala'ubis syaitani fil yaqadati wal manami. Allahumma inni as'aluka ru'ya salihatan sadiqatan nafi'atan hafizatan ghaira mansiyatin. Allahumma arini fi manami ma uhibbu. Sebutkan dalam kitab Irsyadus Sari, syarah daripada Sahih Bukhari, juz 14 halaman 491. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari jeleknya mimpi, dan aku meminta perlindungan kepadamu daripada permainan syaitan pada saat bangun, jaga dan waktu tidur. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu mimpi yang baik
dan yang benar, yang memberikan manfaat, yang menjaga serta tidak menjadi terlupa. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku di dalam tidurku sesuatu yang aku sukai. Itu doa dibaca tadi setelah membaca 7 surah yang disebutkan tadi. Insyaallah siapa yang mengamalkan itu, maka niscaya dia akan bermimpi yang baik di dalam tidurnya, dan mimpi itu akan menjadi kenyataan di alam nyatanya. Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas berkata, barang siapa yang membaca zikir di bawah ini ketika akan tidur, maka dia akan bermimpi yang baik. Ya, Habib Ali Al-Hasan Al-Attas, bacaannya seperti ini. Nu'minu billahi, nathiqu billahi, nathiqu billahi, naruddu amrana ilallahi, wa hasbunallahu wa ni'mal wakilu, wa la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Aku beriman kepada Allah dan berpegang kepada Allah, dan aku serahkan semua perkara kepada Allah. Cukuplah Allah sebagai wakilku dan sebaik-baik orang yang menjadi wakil. Tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali dari pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Faedah yang ketiga, di antara kitab-kitab karangan para ulama yang menjelaskan tentang ilmu tafsir. Nah, ini ada kitabnya. Siapa tahu mau jadi ahli nujum nih. Ini ada kitabnya. Salah satu kitab itu adalah kitab yang bernama Qawaidu Tafsiril Ahlam. Qawaidu Tafsiril Ahlam, kumpulan takbir tafsir mimpi-mimpi yang dikarang oleh Al-Imam Ahmad bin Abdurrahman Al-Hambali. Al-Hambali, Abdurrahman Ahmad bin Abdurrahman Al-Hambali, yang dikenal dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Wafat pada tahun 697 Hijriah, abad ke-6. Kitabnya namanya Qawaidu Tafsiril Ahlam, kumpulan tafsir mimpi. Yang kedua, Ta'tirul Anami fi Ta'biril Manami. Ta'tirul Anami fi Ta'biril Manami, karangan Al-Imam Abdul Ghani bin Ismail An-Nabulsi. Ya, karangan Abdul Ghani, Al-Imam Abdul Ghani bin Ismail An-Nabulsi, wafat pada tahun 1143, abad ke-11. Yang ketiga, kitab Jami'ut Tafsiril Ahlami, karya Al-Imam Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Al-Hanafi. Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Al-Hanafi, mazhab Hanafi, wafat pada tahun 1270 Hijriah. Nah, itu kitab-kitab tafsir mimpi. Wallahu a'lam bishawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu al-imam Abu Fida Ismail bin Katsir al-Qurashi ad-Dimashqi fi kitabih Syama'ilur Rasul rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Al-Imam Ahmad berkata, Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami, Humaid menceritakan kepada kami dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, apa kata Sayyidina Anas? Ma masastu syai'an qattu khazzan wala hariran alyanu min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala syamamtu raihatan atyabu min rihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya kata Sayyidina Anas bin Malik, ini riwayat kepada Imam Ahmad, aku sama sekali tidak pernah menyentuh sesuatu yang baik, yang lebih lembut, baik daripada kain khazan, sutra, atau hariran, atau sutra juga, sutra yang biasa atau sutra yang mahal. Nah, itu ada mobil Toyota, namanya mobil Toyota Harir. Apa Harir? Sutra. Ada juga namanya mobil apa itu? Almas, Wuling Almas. Almas artinya apa? Apa namanya itu? Berlian, almas itu. Kata Sayyidina Anas bin Malik, aku tidak pernah menyentuh sesuatu yang lembut, baik itu dari kain sutra yang mahal atau sutra yang murah, yang melebihi lembutnya daripada telapak tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit itu, kata Nabi, kalau ada orang mendengar nama Nabi disebutin tapi dia diam, tidak mau baca salawat, maka orang itu siapa yang pelit? Siapa orang yang pelit kata Nabi tadi? Yang mendengar nama Nabi tapi dia tidak mau baca salawat. Berarti siapa yang pelit? Siapa orang yang pelit? Dan aku juga, kata Sayyidina Anas bin Malik, tidak pernah mencium sesuatu yang lebih wangi daripada aroma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak yang pelit di sini, mau masuk mendapat syafaat Nabi tapi pelit. Tahu yang pelit? Siapa yang pelit itu? Apa kata Nabi yang pelit tadi? Orang yang pelit itu gimana? Diam, nggak mau baca sallallahu alaihi wasallam. Ketika dengar nama Nabi diam. Pelit, orang pelit sekali. Ketika sanad hadis di atas sesuai dengan kriteria kitab As-Sahihain, namun tidak ada seorang pun daripada penghimpun kutub as-sittah dari jalur riwayat ini. Yaqub bin Sufyan berkata, Amru bin Hammad bin Talhah Al-Fannad mengkabarkan kepada kami, Al-Baihaqi meriwayatkannya dari hadis Ahmad bin Hazim bin Abu Urwah, darinya dia berkata, Asbat bin Nasar menceritakan kepada kami dari Simak, dari Jabir bin Samurah, dia berkata, riwayat Jabir bin Samurah. Apa kata Sayyidina Jabir? Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatal ula, thumma kharaja ila alihi wa kharajtu ma'ahu fastaqbalahu waladani faja'ala yamsahu khaddi ahaduhum wahidan qala
wa amma ana famasaha khaddi fawajadtu yadahu burdan sallallahu alaihi wasallam wa rihan la ilaha illallah ka'annama akhrajaha min ju'nati atarin. Kata Jabir bin Samurah, aku pernah mengerjakan salat ula. Yang dimaksud salat ula ini adalah salat subuh. Kata siapa? Jabir bin Samurah. Aku mengerjakan salat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau keluar, ini keluar dari salat tadi selesai, beliau keluar menuju ke rumah keluarganya. Ini ke istri beliau. Aku keluar bersama beliau. Jadi ketika Nabi keluar dari tempat salat tadi, aku pun ikut. Kata Sayyidina Jabir bin Samurah. Beliau disambut oleh dua orang anak. Berarti Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ini. Lalu beliau mengusap pipi mereka satu persatu. Nah, jadi kalau ada anak kecil, biasanya kalau tidak dicium, biasanya dipegang pipinya. Nah, ini menunjuk. Di sini tidak disebutkan, tapi bisa jadi ini adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dia melanjutkan, jadi Nabi melanjutkan, adapun aku, Sayyidina Jabir bin Samurah ya mengatakan, adapun aku, beliau mengusap pipiku dan aku mendapati tangan beliau memiliki hawa dingin dan aroma, seolah-olah beliau mengeluarkannya dari kantung minyak wangi. Nah kebetulan pada saat itu Jabir bin Samurah masih kecil juga. Lalu Sayyidina Jabir bin Samurah pun dipegang pipinya oleh Rasul. Karena masih kecil, pegang. Biasanya anak kecil pegang kepala atau pegang pipi. Apalagi pipinya tembem. Wah itu, pukul pipinya. Bukan pukul tambuk, ini pikirin. Nah, Sayyidina Jabir bin Samurah waktu itu masih kecil. Maka apa kata Sayyidina Jabir bin Samurah? Sungguh kata beliau, aku mencium aroma yang sangat harum sekali. Tangannya Nabi itu dingin, bukan dingin salju, artinya dingin yang baik. Kemudian tangannya harum, seakan-akan Nabi itu baru habis megang minyak harum, padahal tangan Nabi tidak diberi minyak harum. Tapi seakan-akan tangan Nabi itu kata Sayyidina Jabir bin Samurah habis megang minyak harum. Tangannya lembut, dingin dan harum sekali. Sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekian dulu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah sambung lagi besok.